Hari ini Mak Tua akan mempraktikkan mata pelajaran dari Pastry Bakery, yaitu aplikasi dari KD 3.11 menganalisis kue dari adonan beragi. Nah, KD-nya 3.14 menganalisis sweetbread menggunakan method of cooking baking. Untuk jenis rotinya, yaitu kita akan membuat roti manis dan roti sobek. Resepnya kalian bisa lihat di video ini ya. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Komen dan share juga ya ke teman-teman kalian agar materi ini dapat bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih, salam kompeten dari Mak Tua Channel. Nah, kali ini Mak Tua akan berikan contoh pada saat kalian praktik menggunakan manual. Ya, apabila kalian tidak mempunyai mixer di rumah dan juga bisa melaksanakannya secara manual. Baiklah, kita akan memulai membuat roti manis. Sebelumnya saya ingatkan ya, semua bahan harus ditimbang sesuai dengan resep. Kemudian, tangan kita harus juga selalu dalam keadaan bersih. Semua bahan kering kita masukkan ke dalam bowl. Kemudian cairan kita tambahkan dengan telur dan kuning telur. Lalu beri dengan garam. Ingat ya, garam jangan sampai bersinggungan dengan yeastnya, agar pada saat proofing roti manis kita dapat mengembang dengan baik. Setelah itu kita membuat atau membentuk sumur-sumuran pada bowl. Lalu kita menuangkan campuran cairan dari susu dan telur tadi ya, kemudian kita uleni. Nah, diulenin terus sampai adonannya 3/4 kalis. Setelah 3/4 kalis, masukkan lemak yang terdiri dari butter dan margarin. Lalu uleni kembali sampai adonannya kalis. Nah, perhatikan ya tangan saya ini. Lihat cara saya mengadon menggunakan telapak tangan saya pada ujungnya ini ya. Lihat, saya adonin terus sampai adonan tidak lengket lagi di tangan. Setelah kalis, ini ya, kamu bisa lihat bentuk dari kalisnya adonan roti manis kita. Baru kita diamkan selama lebih kurang 30 menit. 30 menit atau 1,5 sampai 2 kali adonan mengembang dari semula ya. Setelah adonan mengembang, lalu kita kempiskan adonan, yang artinya kita mengeluarkan gas dari adonan atau dengan istilah disebut juga knocking down. Setelah knocking down, adonan kita timbang. Untuk adonan kita ini, karena kita akan membuat roti sobek dengan menggunakan loyang 18 cm, maka masing-masing adonan kita timbang sebesar atau seberat 45 gram. Setelah adonan ditimbang semua dengan berat 45 gram tadi, lalu adonan kita molding.
Nah, setelah semuanya kita molding, lalu kita istirahatkan kembali atau dengan istilah proofing selama 25 menit. Tetap ditutup dengan serbet ya. Setelah adonan 25 menit di proofing, lalu adonan kembali dibuang gasnya. Nah, setelah dibuang gasnya, kita bisa mengisi adonan untuk roti sobeknya. Di sini kita memiliki isi, yaitu kelapa yang sudah dikukus terlebih dahulu bersama dengan garam, gula, dan vanili. Nah, lalu kita isi adonannya masing-masing. Untuk ukuran loyang seperti yang saya sebutkan tadi, isi masing-masing loyang sebanyak 7 adonan. Nah, kita susun, jangan saling berdempetan karena adonan ini masih memerlukan proses proofing kembali dan dia akan mengembang sehingga nantinya akan tentu rapat satu dengan yang lainnya. Nah, setelah adonan selesai kita bentuk di dalam loyang, lalu kita akan membuat roti manis dengan berbagai bentuk ya. Nah, setelah itu kita bentuk tetap dengan isi kelapa dan juga dengan isi coklat. Nah, membentuknya, perhatikan baik-baik. Kamu bisa mencari bentuk-bentuk lainnya karena bentuk roti manis ini sangat banyak dengan varian isi yang berbeda-beda juga. Setelah proses ini selesai, lalu adonan kita proofing kembali sampai adonannya benar-benar 2 kali lebih besar dari adonan sebelumnya, kurang lebih 30 menit. Setelah itu kita beri egg wash. Nah, pada saat memberi egg wash harus benar-benar rata ya, sampai seluruh adonan tertutupi dengan egg wash-nya. Baik pada roti sobek atau juga roti manis yang kita bentuk satuan. Setelah itu kita bakar lebih kurang 15 menit. Tapi pada menit ke-10 oven sudah bisa dibuka dan adonan bisa diputar ya, supaya proses pematangannya dapat berjalan dengan rata. Nah, setelah roti kita matang, langsung dikeluarkan dari oven. Kemudian kita beri olesan dengan butter. Butter diberikan untuk mengkilapkan adonan dan juga mengkilapkan roti dan juga menambah rasa pada roti kita. Olesan butter diberikan agar roti kita terlihat lebih shiny atau mengkilap, juga menambah rasa dan aroma. Setelah roti kita selesai dioles dengan butter, lalu didinginkan di dalam cooling wire atau rak. Baru kita siap untuk mendisplay roti hasil produksi kita hari ini. Inilah hasil dari produksi kita hari ini. Kamu bisa lihat berbagai macam roti sobek dan roti satuan dalam bentuk roti manisnya. Silahkan dilihat. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian dapat menimbang bahan sesuai dengan resep yang sudah diberikan. Kemudian kalian dapat membuat adonan roti manis dengan berbagai macam varian. Lalu kalian dapat mendisplay dan mengemas adonan roti manis dengan baik dan sesuai standar. Terima kasih telah menonton Mak Tua Channel. Salam kompeten dari Mak Tua Channel. Terima kasih.